Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama. Bebas, otak berapa boleh. Yang pertama tentang tadi sholat jenazah itu kan wajib berdiri, Bib. Yeah. Jika seandainya ada orang yang mungkin sudah sakit tapi masih pengen untuk mensolatkan jenazah seperti itu, seperti apa, gimana caranya? Kemudian yang kedua, tentang bacaan Fatihah tadi, tadi Habib bilang bahwa belum untuk dilangsungkan atau diwasolkan, diwakafkan dan seterusnya, itu katanya tadi Habib masih bertanya juga gitu ya. Saya mau tanya masalah gini, jika seandainya itu kan termasuk rukun kauli, Fatihahnya itu tadi misalnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi dianya lupa gitu. Kira-kira tadi sudah baca Fatihah atau belum gitu, sehingga dia ulangi lagi, sehingga kan mengulangi rukun kauli. Itu membatalkan sholat atau tidak? Iya. Terus yang selanjutnya, yang tadi bahwa termasuk rukun yaitu tumak ninah. Jika seandainya dia dikejar waktu ataupun mungkin karena untuk perjalanan itu kan cepat gitu, Bib, sehingga tidak tumak ninah, sehingga dia itu asal melakukan rukunnya itu kayak gitu aja. Ada gambaran bahwa mungkin ini juga termasuk sindiran bagi para jamaah yang melaksanakan tarawih 23 rakaat, yang mana ada sebuah video itu cukup 10 menit itu 23 rakaat, sehingga memang sangat cepat sekali. Nah itu, apakah dia itu meyakini bahwa tidak perlu tumakninah, asal rukunnya saja, itu bagaimana? Kemudian seandainya jika salam itu tadi adalah cuma rukun kauli, sehingga nolehnya tadi adalah kesunahan, apakah ada ketentuan apa? Salam, rukun kauli. Salam, sehingga kan ada kesunahan untuk menoleh. Yeah. Sepengetahuan saya, seandainya menoleh pun harus ada syaratnya gitu ya, Beb. Sehingga badannya nggak boleh berubah. Oh iya, iya. Gitu ya. Itu minta tolong untuk dijelaskan juga. Kemudian pertanyaan dari teman sebelah tadi, rukuh yang potongan kalau mau buat sujud, apalagi kalau ada kipas angin yang semeriwing gitu, sehingga rukuhnya itu bisa dibuat sujud kayak gitu. Itu termasuk dalam membatalkan sholat juga atau bagaimana? Terus kemudian seandainya sampai kita harus mencibakkan sehingga sampai berkali-kali seperti itu atau bagaimana? Sepertinya cukup itu dulu, mungkin bisa menambah nanti. Sangat cukup itu. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong juga diulangi pertanyaannya dari pertama terus saya jawab. Yang pertama tadi apa? Apa? Lali suran. Sholat jenazah. Orang sholat jenazah. Sholat jenazah kan wajib dalam keadaan berdiri. Kalau memang dia mampu untuk berdiri. Kalau dia menyolatkan jenazah padahal dia sakit nggak mampu untuk berdiri, boleh dia duduk di atas kursi, duduk di kursi, kemudian dia mensolatkan jenazah. Pertama. Yang kedua, mengulang Fatihah. Ragu, dia ragu sudah baca Fatihah atau belum. Ragu sama was-was beda. Was-was itu nggak ada sebab apa-apa, tahu-tahu kayaknya belum. Tapi kalau ragu itu ada dasarnya. Saya tadi kayaknya seingat saya habis baca doa iftitah kok langsung surat, berarti kan belum Fatihah. Nah kalau was-was tinggalkan aja. Tapi kalau ragu, ya baca lagi Fatihahnya, boleh. Yang ketiga, apa? Intinya tadi tumak ninah. Ini orang yang sholat tarawih 23 rakaat tapi nggak tumak ninah. Kalau 23 rakaat 10 menit rampung, itu mungkin namanya senam kesegaran jasmani. Bukan sholat tarawih itu. Ya itu memang itu problemnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi kadang-kadang kunut aja yang sunnah pertahanan kematian, tarawih tumak ninah yang wajib itu kadang-kadang tidak dijaga. Tarawih 23 rakaat tetap dijaga, harus tumak ninah. 23 rakaat itu minimal masuk akal 20 menit lebih itu. Cuma suratnya ya 20 menit lebih. Saya tuh pernah ngimami dasar cuma 25 menit. Tumak ninah tapi ya, bukan tumak ninah. Tumak ninah. Cuma itu pakai caranya model Jawa Timur. Jawa Timur itu apa? Rakaat pertama surat, rakaat kedua pasti qul huwallahu ahad.
Nah, jadi enak itu sholatnya. Waktu itu sholat di pemukimannya orang-orang, rata-rata orang-orang Jawa Timur. Yang imami saya sholatnya suruh model gitu. Sholat model gitu, enak aja. Nggak kesusu, nyantai. Tapi rampung sholat saya lihat, loh ternyata cuma 25 menit sholatnya. Itu masih masuk akal. Kalau 10 menit, hebat itu berarti. Itu mungkin Fatihahnya cuma dipotong separuh dok itu mungkin. Jadi Al-Fatihah dipotong 3 ayat, 4 ayat di rakaat yang kedua. Mungkin modelnya gitu. Jadi tetap tumak ninah, hati-hati. Sholat keburu-buru apapun juga, tumak ninah itu rukun sholat. Kalau tumak ninah nggak ada, semua sholatnya ada tumak ninahnya, kecuali rukuk nggak ada tumak ninahnya, nggak sah sholatnya. Hati-hati sama tumak ninah ini harus diperhatikan. Terutama kalau tarawih ya tumak ninah harus tetap dijaga. Dinikmati sholat itu. Nikmati ibadah sama Allah. Dan kemerungsung, wah gendang selesai, gendang rampung. Nah akhirnya malah nggak ada berkahnya sholat. Selanjutnya tadi apa? Ruku. Sujud kena mukena. Sujud kena kipas angin. Kena mukena yang menyibak di tempat sujud. Kemudian terbuka nggak auratnya? Enggak, maksudnya kan kita jidatnya harus mengangkat pada tempat sujud. Nah tadi kan contohnya sorban. Seandainya rukuh itu juga termasuk yang kita pakai gitu kan, berarti nggak boleh. Ya. Ini jidatnya kita tutup semuanya? Enggak, artinya kita ini yang rukuh, yang potongan kan biasanya ininya menjulur gitu loh, Bib. Sujudnya yang di rukuh. Ya. Kemudian? Kan. Oh iya, termasuk yang bergerak dengan gerakan kita. Berarti kan nggak boleh ya, Bib? Nggak boleh. Nah, berarti harus disibakkan ya. Nggak boleh lebih dari 3 lagi juga ya. Enggak, jadi yang penting jidatnya ini kebuka-buka. Jadi kalau seandainya nutup separuhnya masih kebuka, sah tetepan. Rukuknya yang bagian dada. Oh, rukuknya bagian dada, ya, ya enggak sah. Ya. Enggak sah, enggak boleh. Ya. Harus disibakkan gini. Terus tadi lagi? Masih ada enggak, Bib? Saya lupa. Apalagi? Terus salam. Nah, salam itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Harus ada alif lamnya itu. Ada ta'rifnya. Assalamualaikum. Kalau salamun alaikum enggak sah. Kemudian harus khitab. Kalau assalamu alaihim enggak sah. Kemudian harus assalamu alaika atau assalamu alaikuma enggak sah, harus assalamu alaikum jamak. Kemudian disambung antara assalamu dan alaikum disambung. Enggak boleh assalamu diem sebentar ngelamun 10 menit terus baru alaikum, enggak sah juga salatnya. Kemudian menghadap kiblat dengan dadanya, yang itu cuma bagian lehernya ini aja yang. Kemudian dikerjakan dalam keadaan duduk. Kemudian memperdengarkan bacaan salam kepada dirinya sendiri. Itu syarat-syarat di dalam salam. Bisa saya itu ditanyain lagi ya tentang salam? Boleh. Tadi kan yang kita menoleh tadi untuk yang sholat jenazah, ketika terakhir itu kan langsung salam. Itu ada yang tangannya harus dilepas dulu ataukah yang seperti apa yang lebih afdal? Gimana? Ketika tangannya kita sholat jenazah itu kan tangan kita bersedekap. Nah ketika kita mau salam itu tangan harus dilepas dulu atau dalam posisi masih bersedekap? Sama aja, boleh aja. Dua-duanya boleh? Dua-duanya boleh. Boleh. Ya. Tangannya bersedekap gini atau lepas tang gitu juga boleh. Tangannya dilepas gini boleh. Terus selanjutnya Bib tentang Fatihah tadi. Terakhir ya? Ya semoga aja. Masih 2. Terakhir. Tentang Fatihah. Untuk anak yang baru masuk Islam. Ya. Ini kasus di sekolah kami. Itu berharapnya dia juga memang bisa bisa segera sholat gitu ya. Tetapi dalam membaca Fatihah dia itu belum begitu fasih, belum begitu bisa. Nah bagaimana solusinya? Apakah dia sebisanya atau seperti apa? Kalau dia gini, Fatihahnya kalau misalnya dia bisa Fatihah cuma belum begitu sempurna, enggak apa-apa, Fatihah tetap. Tapi kalau enggak bisa Fatihah sama sekali, baca ayat yang lainnya. 7 ayat. Fatihahnya aja enggak bisa, apalagi 7 ayat yang lainnya, Beb. Nah, itu enggak bisa baca zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekiranya dibaca terus zikirnya seukuran orang baca surat Al-Fatihah. Gitu. Tapi kalau seandainya
Lupa lah akhirnya. Bisa tadi betul. Tapi kalau seandainya dia baru masuk Islam, kemudian dia bisa Fatihah cuma nggak sempurna, sah tetepan sholatnya, nggak ada masalah. Adanya tadi kalau memang benar-benar belum bisa berarti dia sebisanya apa Zikir. zikir. Oh, Zikir, iya, zikir. iya. Terima kasih. Zikir misalkan nggak bisa, masuk Islamnya jam 1, kan sudah mepet waktu sholat kan? Kan zuhur itu sudah wajib sholat dia. Zikir nggak bisa, ya dia diem seukuran Fatihah gitu aja. Paham ya? Boleh. Teks Latin ya, kasih teks Latin itu dibaca di depannya pakai bahasa Indonesia itu boleh. Yang penting makhrajnya. Besok ya Bu ya? Hah? Besok ya dalam hati Bu. Ma'dzur sudah. Udzur. Dibaca enggak usah dilafatkan.